Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan saya di channel Agus Kunjung. Kali ini saya sedang berada di sawah nih guys. Dan saya ini sedang di sawah yang ditanamin apa ini? Oh iya, kacang tanah. Tetapi kenapa ya guys? Kok kelihatannya kacang tanahnya ini tidak subur semua ya? Karena ini lihat. Ini ada yang sudah panjang tinggi, tapi ini juga ini ada yang masih kelihatan kecil sekali. Jadi ini proses atau masa pertumbuhannya tidak sama ya. Padahal kemarin itu pas waktu penanaman kacang tanahnya ini bebarengan loh guys. Tapi kenapa ya kok tumbuhnya ini kok tidak bisa bebarengan gini? Apakah ini karena petaninya ini kurang maksimal ya dalam pemeliharaannya ya? Kalau boleh tahu minta sarannya ke dong guys. Siapa tahu sarannya bisa membantu petani yang satu ini. Siapa tahu nanti pada proses penanaman kacang tanahnya kembali, nanti jadi tanamannya bisa tumbuh subur dan menghasilkan yang baik kacang tanahnya. Tetapi ini kelihatannya masih belum efektif ya. Dan juga ini termasuk yang mempunyai ladang sawah ini juga ya guys, termasuk juga kreatif juga ya, karena ini di pinggir-pinggiran kacang tanahnya ini nih lihat, juga ditanamin dengan singkong. Nah, singkong ini katanya tidak untuk dijual, tetapi singkong ini kalau misalkan nanti kan sudah tua, singkong ini tidak untuk dijual, tetapi kalau misalkan petani itu ke sawah kan singkong itu kan biasanya kan dikukus terus dikasih garam. Nah, jadinya kan rasanya kan gurih-gurih gimana gitu, jadi petani itu suka. Nah, jadi alasan petani menanam singkongnya ini di sini ya, mungkin pemikiran petani itu selagi ini kan ada kekosongan ya di sampingnya kacang tanah ini, jadi dimanfaatkan oleh petani dengan tanaman atau ditanami ini singkong. Nah, singkong ini manfaatnya tidak untuk dijual, tetapi untuk bahan makanan tambahan saja ya. Kalau misalkan mau pergi ke ladang sawah, kita atau petani itu biasanya membawa bekal ini, singkong yang sudah direbus atau singkong yang sudah matang itu, terus dikasih garam, kan itu kalau dimakan itu rasanya gurih-gurih gimana gitu, enak sekali katanya. Nah, begitu. Oke, selanjutnya ini petani ini tidak hanya menanam ini ya, kacang tanah ya, tetapi petani juga ini menyediakan ini sesin. Nah, sesin ini biasanya petani itu katanya sesin ini cara memeliharanya cukup mudah sekali, dan sesin ini proses pertumbuhannya cepat sekali, dan ini bisa menambah semangat para petani untuk berkarya di ladang sawahnya. Dan juga ini bisa dimanfaatkan untuk
lauk ketika makan di rumah itu ya. Misalkan kita masak mie terus dicampur dengan sesin ini, pasti rasanya juga wah enak sekali. Dan petani itu juga ini menanam ketela rambat juga. Nah, ketela rambat ini katanya juga tidak untuk dijual, tetapi ketela rambatnya ini katanya juga di petani ini kan menanam ketela rambatnya cuma sedikit ya, ini cuma segini nih. Ini tidak untuk dijual, tetapi ini sepertinya sudah nih, ini sudah diambil ya yang lainnya, selain maksudnya di tempat yang satunya ini sudah diambilin. Dan ini yang tidak baik ini dibuang, terus yang baik dibawa pulang dan direbus. Biasanya ini ditaruh di atas nasi, terus nanti tinggal nunggu itu tiba-tiba langsung matang. Nah, terus pada proses perebusan ketela rambat ini juga mudah ternyata, dan ini juga kalau sudah matang itu rasanya juga wah tidak kalah nikmat, juga enak ternyata. Nah, inilah alasan mengapa petani itu selain menanam kacang tanah, kalau kacang tanah ini kan sudah pasti dijual ya, karena ini petani ini menanam kacang tanahnya ini terlalu luas sekali. Tuh lihat, luas sekali kan. Nah, ini sudah pasti untuk dijual. Tetapi yang bikin masalah ya ini kacang tanahnya ini ada yang sudah kelihatannya panjang-panjang dan masih pendek-pendek. Dan sepertinya kalau ini bukan petani yang sebenarnya, petani yang abal-abal. Ini mungkin kiranya ada ada yang janggal, maksudnya ada kacang tanah yang sudah tua, ada yang kacang tanah yang masih muda. Nah, tetapi ini tidak. Ini nanti katanya yang punya ladang ini atau petani yang satu ini katanya nanti proses pemanenannya sama saja, langsung sekali panen. Sepertinya nanti melihat hasilnya setelah hasil panennya itu dimulai. Oke, jadi kreatif sekali ya petani yang satu ini. Selain dia menanam kacang tanah, tetapi juga ini menanam singkong di tanah yang masih kosong, dan ini juga menanam ketela rambat untuk bahan tambahan makanannya. Oke, juga itu ada sesin. Oke, jadi itu ya sedikit informasi dari saya tentang kekreatifan petani di daerah saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.